Rika, sebuah petaka. Rian melingkarkan lengannya di pinggul Raya, istrinya, sambil masih berada di tepian pantai. Mas, kalau suatu hari hubungan kita ketahuan bagaimana? Tenang ayang, mas yang akan menenangkan mbakmu. Kamu gak usah khawatir. Aku tidak pernah mengkhawatirkan diriku mas. Aku hanya berpikir tentang anak kita. Aku selalu berpikir akan status sosialnya di mata masyarakat kelak. Itu sebabnya kenapa dulu aku bersikukuh menolak menikah denganmu. Jawab Raya panjang, berusaha menjelaskan. Dan seperti hari biasa, Rian hanya mengangguk-ngangguk, menerima penjelasan Raya. Entah apa yang difikirkan. Pada akhirnya, mbakmu pasti akan mengerti, Rai. Dan andai pun tidak mengerti, mas akan memilihmu dan meninggalkannya. Mendengar itu, Raya menutup bibir suaminya dengan dua jarinya. Jangan bicara begitu mas, itu tidak baik. Mas capek Rai, mas gak sanggup melanjutkan pernikahan mas dengan mbak sebenarnya. Rumah kami luas, harta kami banyak, tapi selama hampir 15 tahun menikah, kami tak punya keturunan. Kami berusaha berlindung di balik kesibukan masing-masing. Mas dengan aktivitas pekerjaan mas, dan mbak dengan kesibukannya, arisan, jalan-jalan ke mall, kegiatan sosial. Kami hidup bersama memang, tapi seolah hidup sendiri-sendiri, tidak ada rohnya seperti mayat hidup. Lanjut Rian seperti berbicara pada dirinya sendiri. Ah, sudahlah mas, tidak perlu kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang ini. Biar Allah saja yang menentukan episode selanjutnya. Tangkas Raya berusaha menenangkan suaminya dan menahan gejolak hatinya. Raya meletakkan lengan Rian di perutnya yang mulai nampak membesar. Mereka tersenyum bersama demikian indah. Puas sekali mereka berdua hari ini. Raya yang tegas namun manja, dan Rian yang demikian mengayomi sekaligus pengertian. Dua kombinasi yang luar biasa, pas. Membuat kerajaan pasir, melempari pasangan dengan bulatan pasir-pasir kecil. Tertawa renyah di antara semilir angin, melukis wajah di balik debur ombak. Mereka seolah tak pernah bosan. Saat mereka tiba di kamar, berusaha melepas penat di ranjang indah yang telah disediakan. Mas bahagia memilikimu Rai, bisik Rian di telinga istrinya. Mereka kembali menikmati di ranjang putihnya. Sesaat ketika mereka ingin terlelap akibat tubuh mereka demikian letih, tiba-tiba, perang! Kaca jendela di kamarnya telah berhamburan. Mereka terkejut bukan kepalang. Terlebih saat ini tubuh Raya menyambar baju panjangnya, kemudian memakainya secepat kilat. Keluar kalian, herdik suara dari balik pintu sambil terus mendobrak pintu kamar. Ramai sekali suaranya, ribut bukan kepalang. Pintu terbuka, wanita setengah baya itu mendekat. Usianya berkisar 15 tahun lebih tua dari Raya. Dia terus mendekati Raya. Raya kian beringsut ke dinding dan Rian berdiri di depan membelakangi tubuh Raya. Di hadapannya kini adalah Safitri, istrinya, wanita yang 15 tahun ini mendampingi hidupnya. Jadi benar cerita teman-temanku, kamu sudah selingkuh dengan perempuan lain, Mas. Teriaknya melengging. Minggir kamu, perintahnya sambil menarik-narik baju Rian. Baju Rian setengah terkoyak akibat tarikan kasar wanita itu. Diraihnya rambut pirang Raya dengan lengannya yang lain. Raya terhuyung-huyung menerima amukan Safitri. Jangan pernah bermimpi memiliki suamiku, teriak Safitri seperti orang kerasukan. Suamiku itu milikku. Wanita itu sangat kalap, jemarinya masuk ke sela-sela rambut Raya. Menariknya kuat, tidak peduli pada tangisan Raya yang merasa kesakitan. Rian berusaha menepis lengan Safitri, namun gagal. Safitri luar biasa kuat, dengan amarahnya yang tidak terkendali. Semakin dilerai, Safitri semakin menggila. Sepatu berhak tinggi miliknya menginjak ibu jari Raya. Raya berteriak-teriak kesakitan. Semakin berteriak, Safitri semakin kuat menginjakkan ujung lancip sepatunya. Rian berteriak-teriak minta tolong. Beberapa satpam yang tadinya takut melerai karena mereka pikir ini urusan rumah tangga, mulai mendekat, memisahkan Safitri dari Raya. Susah sekali melerai amarah Safitri yang telah membuncah. Beberapa menit kemudian, tubuh Raya lemas, lunglai tak berdaya. Raya pingsan, Safitri pun merasa menang.
Beberapa satpam tadi membopong Raya atas perintah Rian. Bawa dia ke rumah sakit terdekat, aku mohon. Siap, Pak. Tugas beberapa satpam itu sigap. Rian benar-benar panik melihat Raya pingsan dengan ibu jari membiru seperti lebam bekas pukulan. Pasti karena injakan sepatu hak tinggi milik Safitri tadi. Rian menatap Safitri penuh kebencian. Kenapa? Kamu marah padaku? Masih untung dia tidak kubuat cacat seumur hidupnya. Safitri bicara tanpa rasa takut sedikit pun. Malang benar nasib Raya saat itu. Dirinya tidak menemukan satupun pembela yang bisa memenangkannya. Sebelum Raya yang sudah pingsan itu dibawa ke rumah sakit, masih sempat Safitri meludahi wajahnya sambil tertawa-tawa nyaring mirip orang gila. Rian terkejut, sama sekali tidak menyangka Safitri istrinya bisa sedemikian mengerikan. Bahkan pada kesalahannya, sedang dia telah berkali-kali berselingkuh, namun baru kali ini Safitri berbeda. Silakan antar dia, Pak, atau kamu akan kuhabiskan juga, gertak Safitri. Dan bodohnya Rian, dia hanya diam mendengarkan gertakan Safitri padanya. Kamu sudah menyakiti aku, Pak. Bertahun-tahun begitu, aku capek, Pak, capek. Dari awal menikah hingga sekarang, Papa tidak pernah berhenti selingkuh dari satu wanita ke wanita lain. Safitri terus mengomel. Rian benci kesalahan yang telah ditutupnya dibongkar lagi. Keburukan usang itu dibangkitkan lagi. Selalu begitu. Rian dia mencoba menenangkan diri tanpa perlawanan. Sejenak suasana menjadi hening, ngelangut sekali rasanya. Berkali-kali Rian mengutuk ketidakmampuannya menyelamatkan Raya. Ketidakberdayaannya memenangkan kedua istrinya dan mendamaikan mereka. Rian mengutuk dirinya sendiri. Rian meninggalkan Safitri yang terduduk di ranjang kamar 208 ini, menuju meja resepsionis. Meminta mereka menghitung berapa kerugian yang disandang gadis di atas keributan tadi, lalu kembali menuju kamar. Usai memasuki kamarnya, Rian melihat Safitri masih sibuk mengutak-atik BBM-nya. Sedikit pun tidak ada raut wajah bersalah. Di antara desah nafasnya dan Rian menarik nafas panjang. Ceritakan, Pak, wanita itu siapa? Di mana Papa mengenalnya? Ceritakan, Pak. Rengek Safitri setengah memaksa. Rian terdiam. Kenapa harus memaksa? Rian sangat tahu dengan jelas bahwa wanita lebih mencintai kebohongan yang manis daripada kejujuran yang pahit. Itu sebabnya Rian merasa heran. Beda Rian, beda lagi Safitri. Dia terus menatap suaminya tanpa berpaling. Kilatan peristiwa itu membodohinya, membuatnya seperti perempuan dungu. Apa yang ada di kepala sebagian suami ketika mengatakan cinta pada istrinya, perkataan sayang dan tidak akan meninggalkan. Ternyata hanyalah upaya agar sang istri tidak cemburu, berhenti mengomel, tidak lagi mencaci maki, hanya itu tidak lebih. Dan Safitri kian geram mengetahui dirinya telah dibohongi bertahun-tahun. Sedangkan selama bertahun-tahun itu, Safitri selalu percaya bahwa suaminya, laki-laki yang di dalamnya terukir ridho Allah atas mereka. Pak, tolong ceritakan di mana kalian berkenalan. Apa yang membuat Papa tertarik padanya? Apa karena aku tidak memiliki keturunan? Safitri terus mengejar Rian dengan banyak pertanyaan. Sedang Rian hanya diam tanpa menjawab sepatah kata pun, membuat Safitri kian geram. Atau karena aku telah terlalu tua? Apa, Pak? Matanya, tubuhnya yang sintal, payudaranya yang besar, apa, Pak? Tanya Safitri mencecar Rian dengan banyak kata-kata yang semuanya bisa saja dijawab benar oleh Rian meski tidak sepenuhnya benar. Rian tak kunjung menjawab, padahal di episode-episode selingkuhnya terdahulu, Rian lancar sekali mengisahkan semuanya. Sungguh hal itu semakin membuat Safitri geram bukan kepalang. Mereka saling menatap. Wanita ini, wanita yang telah menemaninya selama 15 tahun pernikahan. Sebelum dia menjadi kaya raya dan terkenal, wanita ini yang dengan setia menyemangatinya dan selalu menunggunya pulang ke rumah. Wanita ini juga yang telah diselingkuhinya berkali-kali, namun tetap sabar dan memanggilnya suami. Tetap taat dan hormat, bahkan tetap menjaga sikap. Andai boleh jujur, Rian sebenarnya menyayanginya. Kasihan padanya, Rian juga sama dengan jutaan lelaki di luar sana yang sangat ingin tunduk pada pernikahannya. Tetapi sungguh aku tidak pernah puas pada pelayanannya. Setiap kali aku memandangnya, tak ada kekaguman di sana. Setiap kali pergi bertamasya dengan teman-temannya, dia sama sekali tak pernah percaya diri untuk berfoto selfie berdua seperti keluarga yang lain.
meski Savitri sangat ingin dan Rian selalu berhasil menolaknya. Yang lebih naif lagi, setiap kali hendak bermesraan, aku selalu bingung bagaimana cara memulainya. Sejak dulu selalu begitu, belum lagi olok-olok dari kawan-kawanku, kawan lelaki terutama. Setiap kali berhubungan suami istri, terlebih lagi, aku sama sekali tidak bisa menikmatinya. Lalu di manakah letak cinta? Apakah aku harus berterus terang padanya? Demi Tuhan, itu sebuah kebodohan, hanya akan menyakitinya. Berselingkuh dengan wanita lain adalah keputusan gila memang, namun kupikir hanya inilah upaya penyelamatan yang bisa kulakukan, dan ia sudah menjadi candu apalagi saat kepalaku berdenyut. Aku bisa gila bila harus menahan hasrat lelakiku. Semua lelaki tak akan bisa, tidak akan pernah bisa, karena hasrat itu selalu datang, bahkan lebih cepat dari kokok ayam. Cerita Rian pada sahabatnya saat mereka berbincang dulu. Rian masih mampu mengingat setiap kalimatnya yang berisi keluhan. Untuk tidak menyakitinya, aku memilih berzina. Meski tidak ke tempat pelacuran, aku memilih memacari wanita baik-baik dan memanggilnya saat aku jauh dari rumah. Rian terus memikirkannya, memikirkan Savitri, wanita di depannya, wanita yang 15 tahun, dinikahi dengan janji suci di hadapan Ilahi, juga kedua orang tuanya, bahkan dirinya tidak akan pernah menyakitinya. Meski dulu Rian menikahinya karena kekasihnya Siska meninggalkannya, dan pada saat terpuruk itu Rian mengenal Savitri. Rian meminangnya, Rian menikahinya meski tanpa hati. Saat ini, saat dia mencecar dengan banyak pertanyaan, apa yang mesti Rian lakukan? Rian tidak pernah sengaja menyakitinya, meski mungkin semua lelaki akan berkata tidak sengaja bila hubungannya dengan wanita lain diketahui istrinya. Dan keadaan hari ini benar-benar telah menjerumuskan otak kelelakiannya. Rian merasa tidak berdaya. Haruskah aku menjawab semua pertanyaannya agar dia mengerti? Tanya Rian dalam hatinya. Penjelasan-penjelasan panjang tentang apa yang dilakukannya, namun sayang penjelasan itu hanya terungkap dalam rahasia hatinya saja. Untuk memaparkan pada Savitri dia belum memiliki keberanian. Lagi pula ini bukanlah saat yang tepat. Saat ini Savitri sedang emosi. Savitri istrinya ternyata masih juga memandanginya, mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan panjangnya, menguliti tubuh Rian tanpa sisa hingga aurat-aurat jiwanya nampak di semua mata. Savitri perempuan Banjar yang senantiasa menjunjung tinggi ketaatan, tunduk dan patuh pada perintah. Suami adalah kewajiban, melawan suami akan mendatangkan murka Tuhan. Ya, Savitri adalah istri Rian yang kini marah, bukan kepalang saat mengetahui kebenaran bahwa Rian telah menikah lagi, dan wanita itu kini hamil. Savitri merasa hidup telah demikian tidak adil padanya. Kehamilan adalah mimpinya, namun mengapa justru wanita lain yang mengandung benih dari suaminya? Savitri merasa letih kepalanya, berkunang-kunang, sakit hatinya belum hilang. Rian memandangi Savitri, namun Savitri justru menatap tajam pada suaminya. Tidak ada lagi kepercayaan. Bila sudah begini, semua hilang musnah, terbawa luka.